Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardil Hadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang singkat apa itu algoritma SMART atau Simple Multi Attribute Trading Technique. Sebelum masuk ke perhitungannya, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu ya. SMART atau Simple Multi Attribute Trading Technique adalah metode pengambilan keputusan multi atribut yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1971. Metode ini dirancang untuk mempermudah penerapan teori MAUT atau Multi Attribute Utility Theory. Seiring waktu, SMART mengalami penyempurnaan hingga melahirkan varian seperti SMARTS dan SMARTER. Untuk pendahuluan, metode SMART digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam memilih beberapa alternatif terbaik berdasarkan sejumlah atribut yang memiliki bobot tertentu. Bobot ini mencerminkan tingkat kepentingan setiap atribut dibandingkan dengan yang lain. Keunggulan SMART terletak pada kesederhanaannya, transparansi, analisis, serta kemudahan dalam pembobotan dan perhitungan karena menggunakan skala 0 hingga 1. Model ini memudahkan perbandingan antara alternatif sehingga dapat memberikan hasil yang lebih objektif dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen algoritma SMART. Dalam komponen algoritma SMART ini terdapat 4 komponen. Yang pertama itu kriteria. Apa itu kriteria? Kriteria adalah faktor-faktor yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif yang ada. Kriteria ini harus jelas, terukur, dan relevan dengan tujuan pengambilan keputusan. Dan untuk komponen yang kedua yaitu alternatif. Alternatif adalah pilihan-pilihan yang akan dievaluasi menggunakan metode SMART, sehingga alternatif harus memiliki atribut-atribut yang dapat diukur dan dibandingkan. Untuk komponen yang ketiga yaitu bobot. Apa sih itu bobot? Bobot adalah nilai penting relatif yang diberikan kepada setiap kriteria. Bobot ini digunakan untuk memberikan tingkat kepentingan yang berbeda pada setiap kriteria. Dan untuk komponen yang terakhir yaitu skala preferensi. Skala preferensi digunakan untuk mengukur tingkat kecocokan setiap alternatif terhadap setiap kriteria. Skala ini biasanya berupa angka atau istilah yang memiliki makna tertentu. Nah, kita langsung aja masuk ke studi kasus dan perhitungannya. Saya akan buka studi kasus yang satunya lagi aja. Di sini adalah studi kasusnya adalah seorang mahasiswa informatika ingin memilih platform belajar online yang paling cocok untuk memperdalam skill di luar mata kuliah formal seperti pengembangan website, data science, atau machine learning. Ada 3 platform yang jadi kandidat, yaitu Decoding, Coursera, dan Udemy. Nah, 3 pilihan ini namanya itu adalah kriteria. Setelah kita menentukan 3 kriteria ini, langkah selanjutnya adalah ini tuh namanya alternatif bukan kriteria, Selanjutnya kita harus menentukan kriteria penilaian. Nah, di sini saya menggunakan 4 kriteria, yaitu kualitas materi, harga akses, relevansi dunia kerja, dan sertifikat dan pengakuan. Di sini juga ada tipenya. Kualitas itu benefit, harga itu cost. Benefit itu jika nilainya itu kalau semakin tinggi itu semakin baik. Berbeda dengan cost. Cost itu semakin rendah semakin baik. Di sini kualitas materi diberi bobot 0,3, harga 0,2, relevansi dunia kerja 0,25, dan sertifikat 0,25. Kriteria diberi bobot berdasarkan tingkat kepentingan dari perspektif mahasiswa. Jadi siapa sih yang menentukan kriteria ini? Ini tuh kita sendiri ya, atau mungkin kalau di dunia profesional itu adalah HRD. Oke, harga bersifat cost, artinya semakin rendah semakin baik. Selanjutnya data deskriptif alternatif. Di sini saya menggunakan data deskriptif ya. Jadi datanya itu kualitatif. Nah, ini ada platformnya. Menurut saya platform Decoding pada kriteria 1 atau 4 pada bagian materi itu nilai sangat tinggi. Untuk harga itu sedang, untuk kriteria 3 yaitu relevansi itu tinggi, dan untuk kriteria 4 sertifikat itu tinggi.
Jangan lupa kalau harga itu cost, jadi itu semakin, rendah itu semakin baik. Begitu juga dengan Coursera ini kita juga, inputkan datanya sesuai perspektif kalian. Setelah kita menentukan, apa, menentukan datanya seperti ini, selanjutnya kita ke konversi nilai benefit. Nah, ini itu deskripsinya, jika skor yang kita tulis tadi sangat tinggi, maka skor benefitnya itu 1,0. Jika tinggi 0,8, jika baik 0,6, jika cukup 0,4, atau kurang itu 0,2. Ini tuh yang untuk nilai konversi nilai benefit. Apa sih benefit sih yang mana sih Bang? Yang ini, yang kriteria 1, kriteria 3, kriteria 4. Karena yang kriteria 2 itu cost. Nah, untuk konversi nilai costnya, yang untuk deskripsi itu jika rendah maka 1, jika sedang 0,5, jika tinggi 0,2. Kenapa yang tinggi nilainya malah rendah? Karena itu cost ya guys ya. Nah, skor diberikan berdasarkan panduan yang sudah disepakati. Harga yang lebih murah mendapat skor lebih tinggi. Selanjutnya, kita isi berdasarkan data kita yang tadi. Sorry. Ini kan yang pada platform decoding pada kriteria ke-1 yaitu market itu sangat tinggi. Jadi kita lihat sangat tinggi itu nilainya 1,0. Jadi kita isi 1,0. Nah, kita isi sesuaikan datanya. Kita konversi data deskriptifnya ke dalam satuan 0,0 sampai 1 ya. Nah, setelah kita selesai dikonversikan dari skala 0 sampai 1, maka kita siap menghitung nilai utility-nya. Nah, kenapa saya tidak menormalisasi datanya? Kan ada perhitungan algoritma yang biasanya dikonversi atau dinormalisasi. Nah, karena di sini saya menggunakan data kualitatif. Data kualitatif itu seperti ini, sangat tinggi, sedang, tinggi, tinggi itu. Nah, jadi kita tidak usah menormalisasi ya, kecuali jika nilainya seperti ini. Nah, kecuali kalau kita menggunakan studi kasus yang menggunakan data kuantitatif seperti ini. Ini adalah contoh, ini hanya contoh ya. Ini studi kasusnya sebagai contoh itu pembelian laptop 3 laptop, yaitu Asus ROG, ada Acer, ada yang lainnya. Nah, di sini menggunakan data kuantitatif dengan harga laptop ROG tadi yang alternatif ke-1 itu 22 juta. Ini menggunakan data kuantitatif. Untuk menggunakan data kuantitatif kita harus menormalisasi data terlebih dahulu. Menggunakan rumus ini ya. OEAI Kmax dikurangi Kout dibagi Kmax dikurangi Kmin. Kmax itu adalah nilai terbesar, nilai tertinggi. Kout itu nilai yang kita hitung saat ini, dan Kmin itu nilai terendah. Untuk rumus cost dan benefit itu dipisah ya, beda ya. Kita kembali lagi ke studi kasus kita yang tadi. Setelah kita mengkonversikan nilai yang ini, maka selanjutnya kita harus menghitung nilai utility-nya. Nah, ini adalah rumus menghitung utility, yaitu OAI sama dengan sigma C sampai 1 hingga N WC dikali XIC, di mana OAI adalah nilai utility total dari alternatif ke I, dan untuk N adalah jumlah semua kriteria, dan WJ yaitu bobot dari kriteria ke J. Jumlah semua bobot sama dengan 1. Untuk XIC itu adalah nilai atau skor alternatif, dan untuk sigma ini menunjukkan semua nilai dijumlahkan. Setelah kita mengetahui rumus menghitung utility, kita langsung saja tutup perhitungan. Di sini pada platform ke-1 yaitu decoding, pada kriteria ke-1 yaitu materi, itu skornya itu 1,0. Skor tadi itu XIJ. Di mana kita dapat angka ini? Ini yaitu yang tadi ya, yang skor ini yang sudah kita tentukan, yang sudah kita konversikan ke nilai skala 0 sampai 1 ini. Dan untuk bobot WJ ini adalah bobot kriterianya yang di awal. Ini bobot kriteria ini.
kita kalikan kita kalikan ini skor 1.0 dikali 0,3 sama dengan 0,30. Begitu juga kita hitung yang kriteria, harga, relevansi, dan sertifikat lainnya juga kita hitung. Kita kalikan, setelah dikalikan semua, kita jumlahkan 0,30 ditambah 0,10 ditambah 0,20 ditambah 0,20. Hasilnya adalah 0,80. Lalu kita juga hitung juga yang program kedua yaitu Coursera. Prosesnya sama kayak seperti tadi. Yang untuk skor kita ambil dari nilai yang sudah kita konversikan tadi, dan bobot itu kita ambil dari bobot kriterianya. Lalu kita kalikan, setelah itu hasilnya adalah ini. Setelah itu kita jumlahkan semua menjadi nilai utility keseluruhan yaitu 0,84. Untuk Udemy, platform Udemy juga sama, besarnya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari penjumlahan atau hasil dari seluruh total nilai utility-nya, kita pilih dari nilai mana yang paling besar. Nah, ini kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan bahwa yang nilai hasil akhir yang paling besar adalah Coursera, yaitu dengan hasil akhir 0,84. Dia memiliki utility tertinggi, direkomendasikan sebagai pilihan terbaik. Untuk di coding, ini juga bisa opsi kedua ya, buat platform yang kita coba. Ini masih cukup layak dipertimbangkan. Dan untuk yang ketiga yaitu Udemy, dari skor yang terendah 0,53. Kurang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, simbol saja untuk menghitung algoritma SMART atau mengimplementasikan perhitungan algoritma SMART. Mungkin videonya cukup sampai sini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam perhitungan ini. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.